Mohon maaf. Menyita waktunya sebentar ya Pak. Oke, silakan, silakan gimana, gimana. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya Ahmad yang tadi malam kita bertelepon Pak. Ya, Nah, siap, siap. sekretaris. Sebetulnya eh, belum terpasang alat kami. Sebetulnya banyak di sini rekan-rekan kami Pak yang mengikuti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Siapa, siapa, pakai laptop Pak. siapa. Kapan Pak di situ Pak hadir sama kami? Yang Nah, penting kan substansinya aja lah, yang penting substansinya ya. aja. Ya, gimana, Jadi gimana. tadi pagi saya sudah menghadap sama Ibu Wakil. Eh, Siap. Kelihatannya Ibu Wakil sudah setuju mengenai perubahan RPJM itu kita tidak laksanakan, namun dia masih ragu karena pagu indikatif itu Pak. Oke. Mohonlah penjelasan dari Bapak, kebetulan rekan-rekan kami di sini secara jelas bahwa antara pagu RPJMD dan RKPD itu saja, kalau menurut saya itu tidak merupakan suatu yang fix, itu Iya. termasuk indikatif. Mohon Pak. Ya, oke, makasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, abang-abang saya di sini ya, mohon maaf sekali ya. Tadi sebenarnya tadi pagi yang dibuat rencana sama abang Pak Sekretaris ini, teman Ya. kena saya tadi sama teman-teman Bappenas. Jadi gini, to the point aja lah. Berdasarkan diskusi kemarin kita sudah syukur Pak Ibu Wakil sudah tidak memaksakan masalah perubahan RPJMD kalau hanya kaitan dengan rupiah. Begini Bapak sekalian. Sebenarnya perencanaan pemerintahan kita itu kan ada di daerah itu ada dua jenis perencanaan yang wajib kita lakukan setiap tahunnya. Ada namanya perencanaan pembangunan daerah, ada namanya perencanaan anggaran daerah. Oh iya ya. Kita pisahkan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan anggaran daerah. Bapeda itu perencanaan pembangunan daerah, BPKAD perencanaan anggaran daerah. Ya pasti. Itu dulu yang kita pahami dulu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau dilihat di 86 sekalipun itu jelas ada perencanaan pembangunan daerah, ada di luar perencanaan pembangunan daerah itu ada lagi, ada perencanaan tata ruang dan sebagainya. Tapi kalau kaitan dengan yang jadi program kegiatan itu kita buat aja ceritanya ada dua saja lah. Ada namanya perencanaan pembangunan dan ada namanya perencanaan anggaran. Oke. Jadi perencanaan pembangunan itu ada yang 20 tahunan, ada yang 5 tahunan, ada yang tahunan. Sedangkan perencanaan anggaran cuma tahunan kok, APBD. Itu kita pisahkan. Oke. Jadi kalau kaitan dengan di rupiah, cerita rupiah, pertanyaannya, apanya arti rupiah dalam perencanaan pembangunan? Kalau di perencanaan pembangunan rupiah itu ada di RPJMD ke bawah. RPJMD, Renstra, Renja, RKPD. Ada 4 itulah yang ada rupiahnya. RPJPD yang enggak lah, secara umum enggak. Oke, kira-kira demikian. Oke. Sedangkan kalau APBD tahunan, perencanaan tahunan itu perencanaan anggaran cuma tahunan, yaitu APBD. Oke, dua hal. Tapi pertanyaannya, apanya bedanya perencanaan pembangunan perencanaan anggaran? Kalau perencanaan pembangunan itu prinsipnya adalah terwujudnya kinerja, bagaimana menyusun kinerja itu, bagaimana menentukan kinerja itu, dan mempertanggungjawabkan kinerja itu, yaitu mulai dari impact, outcome, output, dengan berbagai input yang dibutuhkan. Ya kan, ada namanya, kita sama-sama tahu namanya itu, apa nama istilahnya itu, framework ya namanya ya, input, activity, output, outcome, impact. Rupiah itu hanya salah satu input, yaitu dari 5M tambah T, man, money, method, machine, material, and time. Nah, jadi 5M. Jadi rupiah itu dalam dunia perencanaan pembangunan itu hanya salah satu input yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, karena prinsipnya yang dibutuhkan orang perencanaan pembangunan, kita ini orang Bapeda ini, itu adalah bagaimana kita rencanakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, yang namanya impact itu. Itu prinsip dasarnya, Bapak sekalian, teman-teman ya. Sedangkan kalau perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, bagaimana itu kaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan salah satu input, yaitu rupiah. Nah, itu betul. Oleh karena itu, ringkas cerita, pertanyaannya, apa makna rupiah di dalam perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan rupiah itu hanyalah input yang bersifat indikatif. Itu clear. Tidak ada aturan di Republik ini
Rp5 di RPJMD, wajib Rp5 di RKPD, wajib Rp5 nanti di APBD. Nggak ada urusannya itu. Ya, nggak ada urusannya itu. Saya walaupun ini hanya kita narasi aja ya, nggak pakai tulis-tulisan nih saya ya, nggak usah pakai tulis-tulisan. Jadi ringkasnya adalah dari penjelasan saya panjang tadi adalah rupiah yang ada di RPJMD itu bersifat indikatif. Kira-kira gini, kalau kita di kabupaten kita Paluta ya, ini Padang Lawas, suaranya putus nih, suara nggak ada suara bang tadi. Palu suara putus ya, nggak ada suara di unmute bang. Oh, Mandailing Natal ini, Mandailing Natal. Oh, oke, Mandailing Natal. Oh, di Mandailing Natal. Jadi kalau di Mandailing Natal gini, bagaimana masyarakat sejahtera? Kan ringkasnya gitu. Bagaimana masyarakat sejahtera? Terus berarti kita harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Oke, melakukan ini, butuh biaya berapa? Kan kira-kira begitu perencanaannya, kan? Kira-kira demikian. Ya, jadi itu rupiah itu bisa dinamis, nggak ada masalah, nggak ada rumusnya, nggak ada hukumnya. Kalau mau faktanya lihat aja, aturannya begini kan, penyusunan APBD harus berpedoman kepada RKPD, KUA PPS. KUA PPS mengacu pada berpedoman pada RKPD. Pertanyaannya, yang diacu itu apa? Berpedoman itu apa? Apakah rupiahnya? Bukan, kinerjanya yang diacu. Jadi kalau masalah sekedar rupiah, mohon maaf, itu nggak bersifat mengikat. Yang ada di RPJMD, yang ada di RKPD, itu tidak ada bersifat mengikat. Satu aturan pun belum ada yang saya baca di Republik kita ini mengatakan rupiah di RPJMD tidak boleh dilewati dan sebagainya. Nggak ada, Pak. Jadi saya berani garansi nggak ada aturan itu. Jadi aman itu seandainya itu. Sepanjang output-outputnya tercapai, output itu mendukung untuk pencapaian outcome mendukung pencapaian impact. Hanya teknik itu namanya kita kenal namanya logical frame atau dioperasionalkan namanya cascading. Nah, itu istilahnya lah. Oke, saya buat itu aja lah. Itulah sekedar istilah lah. Tapi ringkas ceritanya, karena kita memang hanya narasi ini aja, ringkas ceritanya, rupiah yang ada di dokumen perencanaan pembangunan itu bersifat indikatif. Kira-kira demikian, Pak Sekdis. Kira-kira demikian. Makasih. Suaranya nggak ada, Bang. Oh, udah clear Pak? Udah terdengar? Baru clear. Baru mantap. Jadi tadi sepertinya kami rapat UHC Pak. Universal Health Coverage itu untuk memenuhi daerah biar UHC. Kebetulan di RPJMD kami selisih antara yang di APBD sama yang di RKPD hanya tinggal 2 miliar. Jadi kan Bu Wakil, kalau 2 miliar kapan kita UHC ini katanya. Kendala itu sebetulnya yang kadang-kadang Ibu Wakil jadi rubah RPJMD katanya. Nggak perlu. Yang kita butuhkan. Jadi perencanaan pembangunan itu permainan output, outcome, impact, output, outcome, impact. Sesimpel itu. Jadi bukan kaitan dengan rupiah, bukan. Jadi kalau seandainya pun melewati rupiah nggak ada masalah. Ya. Nggak ada aturan mengikat itu. Di Indonesia ini nggak ada aturan gini. Perencanaan anggaran 5 tahun untuk digunakan, nggak ada. Perencanaan anggaran itu hanya tahunan. Ya, nggak ada perencanaan, nggak ada dokumen dibuatkan sejenis perda oleh Mandailing Natal bahwasanya dinas A itu hanya dalam 5 tahun ini hanya menghabiskan 10 miliar. Nggak ada perdanya itu, nggak ada. Jadi nggak usah khawatir. Kalau sekedar kan kalau ada di RPJMD maknanya begini, kami akan mencapai impact ini, kami akan mencapai output ini, atau kami mencapai income ini, kira-kira kami butuh sekian rupiah. Itu maknanya. Ya, betul. Itu maknanya. Jadi bukan mengatakan rupiahnya itu segitu persis. Enggak. Sama gini. Kenapa begitu? Karena gini, Bapak sekalian. Ya. Kita ada namanya desentralisasi politik.
Ada namanya desentralisasi fiskal. Nah, Indonesia desentralisasi fiskalnya itu sebenarnya hanya spending. Buktinya APBD tidak sama dengan PAD. Apakah PAD sama dengan APBD? Enggak. Tidak, ya. Iya, jadi sebenarnya kita nggak tahu tahun depan berapa rupiah, kita nggak tahu, apalagi sampai 5 tahun. Jangankan untuk 5 tahun, untuk tahun depan aja kita nggak tahu berapa kekuatan uang kita, berapa transfer dari pusat ke daerah. Kita nggak tahu. Jadi nggak ada aturan yang mengikat di Republik ini. 5 tahunan itu belanja kita sekian, nggak ada. Itu poinnya, nggak ada. Jadi yang bisa kita ikat itu hanya outcome impact-nya aja. Itu aja. Ya. Oh, sebelum kami tutup Pak, kalau misalkan masalah pagu indikatif itu memang dia bisa tidak fix dia Pak, kan tidak mesti harus segitu. Namun kalau ke APBD, apakah dia bisa melampaui Pak APBD itu? Ini sering kami antar keuangan sama dari mana ke mana Pak? Dari mana ke mana? Sering ini antara BPKAD sama Bapeda, ini antaranya Pak. Ya misalkan di RKPD, dari RKPD ke APBD, ya, atau dari RPJMD ke APBD, dari mana Pak? Kalau tadi dari RPJMD RKPD kita sudah sama-sama sudah sama, mudah-mudahan udah clear. Tidak boleh, tidak harus sama, tidak bisa sama dengan. Sekarang kita dari RKPD ke APBD Pak. Kalau menurut BPKAD mesti bisa fleksibel juga. Di situ Pak, bagaimana itu Pak? Ya, jawabannya begini Pak. Sebenarnya antara RPJMD sampai APBD kan ada namanya KUA PPAS. Ya. Oke, kita luruskan dulu supaya jangan kemana-mana saya. Apa makna KUA PPAS? Tapi ini cukup rekaman kita ya, jangan disebar kemana-mana. Oke ya, lihat dulu Undang-Undang 23. Undang-Undang KUA PPAS itu hanya ada di daerah. Iya betul. Tidak ada di pusat. Nah, kenapa KUA PPAS ada di daerah? Di pusat nggak ada. Karena di daerah, ini cukup kita aja Pak ya, jangan disebar kemana-mana, karena nanti orang bisa salah tafsir. Oke. Karena makna KUA PPAS, karena di daerah itu penyelenggara pemerintah daerah itu dua, yaitu kepala daerah dan DPRD, dibantu oleh perangkat daerah. Bapak, kita harus paham, yang disebut penyelenggara itu artinya apa? Eksekutifnya ada dua, itu maksudnya. Di daerah itu sebenarnya nggak ada legislatifnya, tapi kan orang daerah senang mengatakan Dewan itu sebagai legislatif, DPRD sebagai legislatif, kepala daerah sebagai eksekutif. Itu kan kebiasaan kita. Oke lah, kita kadang-kadang tutup mata. Yang penting kita paham. Oke, sebenarnya gitu. Maka karena dua eksekutifnya, kita ikat aturan mainnya. Kepala daerah, oke, susun RKPD, pakai perkada, dokumen perencanaan pembangunan, oke. Nanti kalau mau kepindah ke dokumen anggaran, kami cek lagi ya, itu namanya KUA PPAS. Kenapa? Karena dua sama-sama eksekutif. Mereka penanggung jawab otonomi daerah itu, penyelenggara otonomi daerah itu mereka dua. Jadi sebelum ke APBD saya mengatakan antara RKPD dan KUA PPAS bisa berbeda, bisa. Yang tidak boleh berbeda adalah outcome-nya atau programnya. Oke. Apalagi kalau sekedar rupiah aja boleh berbeda Pak, bisa berbeda. Oke. Jadi pertanyaannya, paham nggak kita yang maksud outcome? Outcome itu begini kira-kira Pak. Oke. Di RKPD itu mengatakan gini, ada program sehat. Ya, outcome-nya yang dibutuh supaya orang sehat. Di RKPD disebutkan untuk outcome sehat ada namanya kegiatan makan, rupiahnya Rp10. Minum Rp10, tidur Rp10, olahraga Rp10. Jadi program 40 program sehat Rp40, outcome-nya adalah masyarakat sehat, kegiatannya ada 4, rupiahnya Rp40. Clear Pak ya? Iya. Clear? Clear Pak. Oke. Begitu masuk KUA PPAS, datang Dewan. Wah, kalau dia mau nambahin boleh. Wah, ini nggak bisa, di era sekarang nggak bisa cukup sehat ini, perlu juga piknik sehat. Ditambah satu kegiatan piknik, boleh kan? Jadi ujinya gini Pak, bagaimana mengujinya? Gini, apakah dengan kegiatan piknik akan mendukung pencapaian sehat? Iya. Iya. Bisa juga. Boleh. Tapi kalau dibilangnya pengadaan mobil,
untuk outcome sehat, itu nggak boleh karena kejauhan, Pak. Paham ya Pak ya? Saya ya. Jadi boleh, apalagi kalau kita rubah 4 kegiatan, makan, minum, tidur, olahraga, kita rubah. Itu makannya hapus saja, jadi kegiatan piknik. Itu bahaya Pak, karena tanpa makan orang nggak bisa sehat. Karena yang dijaga antara RKPD ke KUA-PPS itu adalah sehatnya, bukan kegiatan-kegiatannya itu. Makanya antara Renstra dan Renja bisa berbeda, ada kesenjangan boleh. Yang dijaga itu adalah program outcome-nya, programnya. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau sedangkan subkegiatan saja bisa berbeda, apalagi hanya sekedar rupiah, bisa sekali. Contoh tadi yang 4 kegiatan tadi Pak ya, 40 rupiah, terus datang dewan. Mana bisa makan 10 rupiah sehat? Makan kalau 10 rupiah cuma 2 kali makan itu. Orang sehat harus 3 kali makan. Berarti harus dinaikkan 20 rupiah. Boleh? Boleh. Boleh Pak. Yang penting dijaga sehatnya. Begitu juga Dewan tidak boleh sembarang menghapus dari yang ada di RKPD ke APBD. Kenapa? Yang dijaga itu adalah outcome-nya. Kira-kira demikian Bapak. Jadi apalagi nanti ke APBD. Bisa. Jadi rancangan KUA-PPS yang disusun Bapeda wajib sama dengan RKPD. Itu rumusnya paling utama, Pak. Rancangan KUA-PPS harus sama dengan RKPD. Tetapi nanti kesepakatan pada KUA-PPS tidak harus sama dengan RKPD. Begitu juga nanti di pembahasan APBD. Kenapa? Karena kebijakan nasional. Mungkin muncullah nanti namanya DAK, baru kita tahu muncul DAU-nya berapa dan sebagainya. Adalah kesenjangan-kesenjangan. Tetapi yang dinamika itu yang kita jaga apa? Outcome-nya aja, sehatnya kita jaga-jaga Pak terus. Kira-kira demikian Pak. Kalau rupiahnya ya sangat dinamis sekali Pak, nggak ada masalah Pak. Kira-kira demikian respon saya. Terima kasih. Ada lagi rekan-rekan? Ada bagus. Masih bisa waktunya kira-kira Pak? Masih. Saya sebentar lagi kok jalan, masih bisa. Sebentar selesai rapat tadi saya. Oke. Silakan. Wir, Umi, kalau infrastruktur Pak, misalkan lokus pun masih bisa itu Pak ya? Itu Pak yang Bapak harus hati-hati. Makanya memindah kalau istilahnya sasaran, kalau bahasa APBN, mohon maaf ini saya kasih buka dikit ya. Ini kelemahan kita di Republik ini. Ada istilah di APBN sama istilah di Pemda itu beda ya. Nah, ya, kalau kita bilang di APBN itu namanya sasaran pokok ya, apa namanya, penerima layanan itu, ya kan ya. Jadi lokasinya kita pindah contohnya kan. Nah, Bapak itu sebenarnya prinsipnya harus memastikan outcome-nya pada dasarnya, prinsipnya gitu Pak. Jadi Bapak harus ketika memindahkan itu harus jelas dasar pertimbangan, dasar teknisnya kenapa harus Bapak pindahkan. Buatlah berita acaranya Pak. Jadi memang di Permendagri 86 ada Pak, jangankan rupiah, kegiatan aja yang tidak ada di RKPD bisa dengan kesepakatan memang itu Pak ya kan ya. Ya betul ya. Cuma yang kami masih di sini bingung, masih pertentangan masalah pagu indikatif itu tak Pak di sini. Iya itu pagu indikatif itu masalah. Kira-kira demikian. Bagus. Iya. Mohon izin Pak ya, ini kebetulan kan mungkin diskusinya santai aja nih. Kalau seperti analogi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk mencapai sehat itu, katakanlah misalkan kita di LKPD sudah kita plotkan 4 kegiatan, kemudian di DPR oleh DPR ditambah 1 kegiatan yang memang impact-nya akan meningkatkan kesehatan tadi. Bagaimana kalau misalkan contoh Pak, ini katakanlah misalkan untuk kasus, katakanlah misalkan pembelian tanah. Awalnya di RKPD kita buat pembelian tanah ini Rp1.000. Kemudian naik di KUA-PPS menjadi 1.500. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Karena objeknya ini tetap sama. Kalau istilahnya outputnya ini tetap sama. Bagaimana itu Pak kira-kira? Ya, itu sebenarnya pada prinsipnya yang penting Bapak bisa membuktikan bahwasanya ini ada memang harganya sudah nggak cocok, yang ditentukan di RKPD itu nggak masuk akal. Boleh nggak kita naikkan sesuai dengan harga pasar? Ya boleh saja Pak. Bapak buktikan aja itu. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa dibuktikan bahwasanya ini harga pasar sekian, nggak sesuai itu, nggak nanti
Kalau Bapak pertahankan harga Rp1.000, walaupun di RKPD Rp1.000, tapi harga pasar 1.500 contoh, ya kan enggak, kegiatan itu nggak jalan juga kan? Kan Bapak nggak mungkin nggak beli juga kan Pak? Memang harga pasarnya nggak segitu. Itu kan pertanggungjawaban teknis kita aja Pak. Baik. Itu Yang penting bukan itu masalahnya Pak, bukan masalah apa, itu bukan masalah kaitan dengan kaidah perencanaan pembangunan, itu masalah resiko pidana kalau kita itu tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah itu. Yang penting analisanya lengkap Pak ya. Iya, yang penting kita jaga outcome. Jadi Bapak sama Bapak kalau gini Pak, Bapak RKPD, Bapak RKPD ke Dewan, Dewan, ya mohon maaf Pak ya, banyak bapedanya itu ya nggeh-nggeh aja apa dikatakan Dewan. Semestinya Bapak itu bisa mempertahankan dari sisi outcome-nya saja sebenarnya. Kalau Bapak mau istilahnya gagah-gagahan, maulah istilahnya demi Mandailing Natal biar pembangunannya benar, contohnya lah, ini contoh aja lah ya. Bapak kalau mau Bapak bertahan, Bapak Ibu anggota Dewan Perumah, yang ini nggak boleh Bapak sembarang karena kita jaga ininya, sehatnya. Jadi kalau nggak mungkin kita hapus minumnya. Bapak bisa menjelaskan itu. Jadi pertahanan Bapak itu adalah permainan outcome input gitu. Itu Pak. Jadi cascading yang Bapak punya di dokumen itu Bapak operasionalkan dalam diskusi-diskusi operasi sehari-harinya Pak. Kira-kira demikian. Oke, makasih. Ya, siap. Oke, Pak ya. Ya, makasih banyak Pak ya atas kesempatannya. Lanjut Pak ya, lanjut aja Pak. Oke, salam teman-teman ya, apa kabar ya? Makasih Pak ya. Jangan bosan. Apa? Oh, masalah honor itu nanti saya rasa masalah honor itu kan kebijakan Mempan itu Pak ya kan? Iya. Oke, usah kita bahas susah itu Pak ya. Kita bahas. Oke. Bapak pun kurasa nggak bisa apa itu susah. Oke, nanti Pak mohon kesediaan lain kali Pak ya. Iya, sama ya. Terima kasih. Tidak ada jawab yang honor.